Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, hadzal yawm uridu an asyrah lakum 'anil al-lughati wal awamilul mu'assiratu fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Di sini terdapat 5 tujuan, yaitu at-ta'aruf 'ala ta'rifi ta'allumil lughah, yang artinya mengetahui pengertian daripada pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, at-ta'aruf 'alal jawanibi nafsiyah al-khassah bi ta'allumil lughatil ajnabiyyah. Artinya mengetahui aspek-aspek psikologi tertentu di pembelajaran bahasa asing. Yang ketiga, at-ta'aruf 'ala ta'rifil awamilul mu'athirah fi ta'allumil lughatil arabiyyah, yaitu mengetahui pengertian daripada faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang keempat, at-ta'aruf 'alal awamilul ad-dakhiliyah fi ta'allumil lughatil arabiyyah, yaitu mengetahui faktor-faktor internal dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kelima, at-ta'aruf 'alal awamilul al-kharijiyah fi ta'allumil lughatil arabiyyah, yaitu mengetahui faktor-faktor eksternal dalam pembelajaran bahasa Arab. Ta'allum al-lughah. Ta'allum al-lughah terdiri dari dua kata, yaitu ta'allum dan lughah. At-ta'allum ataupun belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sedangkan al-lughah, sebagaimana ta'rif yang kita ketahui bahwasanya innal lughata wasilatu ittisali fil hayatil ijtimaiyah. Bahasa adalah alat utama ataupun perantara untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia ataupun dalam kehidupan sosial, baik untuk kepentingan individu ataupun kepentingan di lingkungan sosial. Nah, karena begitu pentingnya bahasa ini, maka perlu untuk adanya pembelajaran bahasa bagi seorang anak. Kemudian proses pembelajaran bahasa merupakan kegiatan belajar berbahasa yang dilakukan seseorang secara sadar ataupun sengaja, di mana pembelajaran bahasa ini digunakan untuk penguasaan bahasa kedua, baik secara formal ataupun non-formal. Jadi, pembelajaran bahasa ini dilakukan seseorang untuk memperoleh bahasa kedua. Kemudian pembelajaran bahasa ini bisa dilakukan secara formal ataupun secara non-formal. Pembelajaran secara formal itu bisa didapatkan oleh seorang anak ataupun siswa di lingkungan pendidikannya. Contoh, di lingkungan sekolah, seorang anak bisa memperoleh bahasa asing seperti bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Sedangkan pembelajaran bahasa secara non-formal itu bisa diperoleh seorang anak melalui pembelajaran secara autodidak. Contohnya seperti seorang anak menonton video di YouTube ataupun film yang berbahasa asing, baik berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris. Sehingga dengan seringnya seorang anak tersebut menonton video berbahasa asing, akan melatih diri seorang anak dalam hal kemampuan berbahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Hal ini dilakukan secara otodidak, non-formal, bukan melalui jalur pendidikan. Adapun selanjutnya yaitu al-jawanibu nafsiyah al-khassah bi ta'allumil lughatil ajnabiyyah. Aspek-aspek psikologi tertentu dalam mempelajari bahasa asing. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua aspek psikologi. Yang pertama yaitu ad-daf'iyyah atau motivasi, dan yang kedua yaitu al-ittijahat. Al-ittijahat ataupun attitudes. Jadi singkatnya, motivasi ini adalah suatu dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi integratif dan ada pula motivasi instrumental. Motivasi integratif adalah seseorang yang mempelajari bahasa karena ingin hidup di tengah-tengah masyarakat pemilik bahasa tersebut. Karena ia ingin ataupun ia hendak hidup di tengah-tengah masyarakat yang pemilik bahasa tersebut, tentunya ia akan terdorong untuk mempelajari bahasa tersebut. Contohnya, seperti orang yang hendak keluar
seperti orang yang hendak keluar negeri untuk melanjutkan studinya. Maka ia harus mempelajari bahasa yang ada di negara tersebut. Adapun yang kedua yaitu motivasi instrumental. Motivasi ini adalah di mana seseorang yang mempelajari bahasa karena ingin mencapai tujuan tertentu. Misalnya untuk memperoleh ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagian besar ilmu agama itu disajikan dalam kitab. Kitab tersebut berbahasa Arab. Oleh karena itu, salah satu kaidah matrub dikatakan bahwa al-lughatu al-arabiyyah wasilatu ilal ulumuddin. Jadi bahasa Arab itu adalah perantara untuk mencapai ilmu-ilmu agama. Kemudian psikologi yang kedua adalah al-ittijahats atau attitudes. Sikap belajar ini terbagi menjadi dua. Ada sikap belajar defensif dan sikap belajar reseptif. Sikap belajar defensif yaitu keadaan seseorang siswa di mana cenderung menganggap bahasa asing sebagai rangkaian bunyi kata atau kaidah bahasa yang harus secara makna dipindahkan dari guru ataupun dari buku ke dalam memorinya. Akibatnya bahasa asing tersebut akan dianggap menjadi suatu beban bagi seorang siswa tersebut. Sedangkan sikap belajar reseptif merupakan salah satu sikap di mana seorang siswa menerima dengan terbuka. Maksudnya menerima dengan senang ketika dihadapkan dengan pelajaran bahasa, sehingga dalam hal kemampuan memperoleh bahasa tersebut akan lebih mudah jika seorang siswa memiliki sikap belajar reseptif. Dengan mengetahui kedua aspek psikologi tersebut, maka akan memudahkan seorang guru dalam menetapkan metode atau cara pembelajaran bahasa yang baik dan efektif bagi seorang siswa tersebut. Selanjutnya, ta'riful awamilul mu'asiratu an ta'allumil lughatil arabiyyah, yaitu mengenal faktor-faktor dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama berupa motivasi. Motivasi memiliki peran aktif dalam penguasaan bahasa, di mana kriteria ini mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan peserta tidak dalam mempelajari bahasa kedua, serta mengontrol keterampilan lainnya berupa membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Yang kedua yaitu ada faktor sosial. Faktor sosial, lingkungan yang dimiliki kedua bahasa. Jika pembelajar hidup dalam keadaan kecemasan dan tidak kestabilan, hal ini menyebabkan hambatan psikologis dan sosial antara dirinya dan orang yang menggunakan bahasa tersebut. Dan ketika penghalang itu mencapai klimaksnya, itu akan menjadi penghalang untuk memajukan pembelajaran. Situasi ini bisa terjadi dalam kelas dan di lingkungan belajar itu. Yang ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor internal dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu al-awamilu ad-dakhiliyah. Jadi faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa oleh pembentukan niraf psikologi. Jadi niraf psikologi adalah bidang psikologi yang berupa mempelajari hubungan antara struktur otak dan fungsi otak dengan proses dan perilaku psikologis. Perkembangan si anak dipengaruhi oleh EQ, pendengaran, penglihatan, vokal, dan jenis kelamin anak. Kemudian saya akan menjelaskan faktor internal yang paling penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu az-zaka atau inteligensi atau kecerdasan. Seorang peneliti yang bernama Mead menyatakan bahwa anak normal mulai bicara pada saat ia pubertas, yaitu saat ia berumur 8-15 bulan. Anak-anak pada usia ini akan berusaha mengucapkan kata-kata dengan benar dan memahami maksud kata-kata tersebut. Yang kedua yaitu al-marad, penyakit. Sebuah studi banding menyatakan bahwa penyakit yang menimpa anak di tahun-tahun pertama hidupnya akan memperlambat perkembangan linguistiknya sampai batas tertentu, dan tingkat keterlambatannya bahasa pada anak terkait dengan jenis penyakit yang mereka kembangkan. Yang ketiga yaitu
al-furuqul jinsiyah ataupun perbedaan jenis kelamin. Umumnya perempuan lebih cepat menguasai bahasa ataupun kemampuan bahasanya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena otak bayi perempuan yang baru lahir lebih berkembang di bagian yang mengatur kemampuan bahasa dibandingkan laki-laki. Kemudian juga ada pengaruh lain, yaitu jumlah anak atau jumlah keluarga yang terlalu banyak membuat perkembangan bahasa anak lebih pesat dibandingkan dengan keluarga yang berjumlah sedikit. Yang keempat yaitu posisi lahir seorang anak. Umumnya anak tengah dia berkemampuan bahasa lebih baik dibandingkan anak sulung maupun anak bungsu. Selanjutnya yaitu al-awamilu al-kharijiyah, yaitu faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu berasal dari luar diri siswa, diantaranya ialah faktor keluarga, lingkungan, masyarakat, yang mana yang dikatakan dari diri luar siswa yaitu pengalaman, pengetahuan, kepribadian, dan lain-lain. Dan dari faktor eksternal yang paling penting ialah yang pertama al-bi'atul ijtimaiyah. Dikatakan atau dipecah belah menjadi faktor sekolah, lingkungan, dan faktor masyarakat. Yang kedua yaitu al-bi'ah al-lugawiyah, yaitu lingkungan linguistik. Lingkungan linguistik itu adalah suatu wilayah tertentu di mana bahasa tersebut tumbuh dan berkembang dan digunakan oleh penuturnya, yaitu yang didengar maupun dilihat, kemudian terbentuklah komunikasi bahasa. Itulah yang dimaksud dengan lingkungan linguistik. Yang ketiga yaitu as-sulukul madadi atau kontra perilaku, yaitu beberapa orang tua siswa atau murid melatih atau melakukannya dalam berbagai bahasa secara berlebihan sebelum pertumbuhan mereka naik dan belum mencapai pengalaman yang mereka dapatkan. Yang keempat yaitu linguistik ganda beberapa anak atau siswa yang ingin mempelajari dua bahasa, sehingga yang membedakannya, yang pertama mereka belajar bahasa ibu, dan yang kedua mereka yaitu melambatkan mereka dalam berbicara. Itu bisa disebabkan oleh pertemuan atau gaya bahasa yang berbeda-beda. Adapun kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini adalah pembelajaran bahasa merupakan suatu proses ataupun kegiatan belajar bahasa yang dilakukan secara sadar ataupun sengaja, guna untuk memperoleh ataupun menguasai serta memahami bahasa kedua. Pembelajaran di sini bisa dilakukan secara formal maupun non-formal. Nah, dalam mempelajari bahasa tersebut, tentunya ada aspek-aspek psikologi yang harus diperhatikan guru ketika mengajari bahasa asing tersebut. Kemudian ada pula faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran bahasa, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Jadi cukup sekian presentasi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ihtimamikum.